Rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Insyaallah beberapa menit ini kita akan mengkaji tema tentang etika tadabbur Al-Quran. Saya sarikan dari karyanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, dan juga dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang diringkas oleh Syekh Sa'id Hawa Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang etika tadabbur Al-Qur'an, sesungguhnya kita bicara tentang kitab suci Al-Qur'an, di mana kitab suci Al-Qur'an ini dilukiskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan ibarat tali Allah yang memanjang dari langit hingga ke bumi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Qur'an huwa hablullahil mamdud minas sama'i ilal ard. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah tali Allah yang memanjang dari langit hingga ke bumi. Jadi ketika kita berpedoman dengan kitab suci Al-Quran, Bapak Ibu membacanya, memahaminya dan mengamalkannya, maka Bapak itu ibarat orang yang megang tali. Tali itu memanjang dari langit Allah. Kitab itu diletakkan di Lauhil Mahfuz di langit, lalu orangnya ada di bumi. Maka dari ungkapan baginda Rasulullah SAW, Kitabullahi huwa hablullahil mamdud minas sama'i ilal ar. Al-Quran, kata baginda Rasulullah SAW, adalah tali Allah yang memanjang dari langit hingga ke bumi. Maka diibaratkan orang yang mengamalkan, membaca, mengamalkan dan memahami Al-Quran itu ibarat orang yang sedang memegang tali layangan. Layangan ada di langit, talinya yang ngedetnya ada di bumi, ya Pak ya. Jadi layangannya ada di langit, ada di cakrawala, di ketinggian sampai mungkin 1 kilo, tapi yang megang tali kendalinya ada di bumi. Sebaliknya, Allah itu memegang tali kendalinya ada di langit, sementara layangannya ada di bumi. Bapak ibarat layangan, Allah yang mengedetnya. Tahu mengedet? Narik-narik, kalau kita kecil itu narik-narik tali layangan. Insya Allah layangan yang talinya nyambung, dikedet-kedet, ditarik-tarik, insya Allah layangannya enggak akan nyusruk. Layangannya enggak akan apa-apa nyusruk. Tahu nyusruk? Layangannya akan selalu dalam pantauan sebab talinya nyambung. Manusia juga demikian. Ketika manusia membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka dia sedang memegang tali Allah yang pusatnya ada di langit lalu memanjang hingga ke bumi. Maka itulah yang dinamakan layangan, sehingga terarah, jalannya terarah. Tapi siapa orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak memahami dan tidak mengamalkannya, maka ia ibarat layangan putus. Sebab nggak ada yang
nggak ada yang narik ulur layangan tersebut sebab talinya putus. Nah itulah orang-orang kafir, layangan putus. Itulah orang-orang yang hatinya sakit dikarenakan tidak membaca, memahami dan mengamalkan. Itu ibarat layangan putus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpedomanlah kalian, ini perintah Allah. Setiap ada perintah maka ulama mengatakan al-asru fil amri lil wujub. Setiap perintah Allah maka itu maknanya pokok dasarnya adalah wajib. Perintah Allah itu adalah pokoknya adalah kewajiban. Berarti wajib kita berpedoman, berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpedomanlah kalian, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah yaitu Al-Qur'an. Atau hablillah adalah agama Allah yaitu Islam. Sumber Islam adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah ibarat tali Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga dalam sabdanya, "Inna hadzal Qur'an huwa hablullahil matin wa huwa an-nurul mubin wa huwa syifaa'un nafi', ismatun liman tamassaka bihi wa najatun liman ittaba'ahu." Baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah yang kokoh. Al-Quran disamakan, dianalogikan dengan tali. Kenapa tali? Sebab orang kalau megang tali, sejauh manapun ibu berada, dimanapun ibu berada, tapi ketika ibu megang tali, maka ibu nggak akan sesat. Kita nyelam dalam kedalaman laut hingga berapa kilometer, selama tali kita pegang maka enggak akan nyasar, enggak akan sesat di dalam lautan. Maka itulah guna tali. Nah, Al-Quran dianalogikan, disamakan dengan tali. Dikarenakan siapa orang yang memegang Al-Quran enggak akan sesat, sebagaimana orang yang memegang tali enggak akan kehilangan arah. Apalagi yang kedua, kata baginda Rasulullah, Al-Quran adalah cahaya yang jelas, cahaya yang terang benderang. Jadi membaca Al-Quran, memahami Al-Quran itu tidak serumit dan tidak sesulit memahami kitab-kitab lainnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat-ingat. Adakah orang yang mau mengingat-ingat Al-Quran? Al-Quran itu bahasanya gamblang, tidak memiliki bahasa-bahasa yang sulit dipahami seperti kitab-kitab lainnya. Wa huwa syifaa'un nafi'. Al-Quran juga merupakan obat yang mujarab. Jadi Al-Quran kalau dibaca, apalagi surah Al-Fatihah kalau dibaca di atas orang yang sakit, maka dia akan sembuh. Di atas orang-orang yang punya penyakit kejiwaan, maka dia akan sembuh. Ismatun liman tamassaka bih. Lalu baginda Rasulullah mengatakan Al-Quran itu adalah ismah liman tamassaka bih, sebagai kompas bagi orang yang memegangnya. Orang yang memegang Al-Quran maka hidupnya dia punya kompas, punya arah, enggak akan tersesat. Wa najatun liman ittaba'ahu, dan baginda Rasulullah juga mengatakan Al-Quran itu adalah penyelamat bagi orang yang mengikutinya. Selama kita mengikuti Al-Quran maka dijamin hidup kita enggak akan terombang-ambing, tersesat dalam kehidupan dunia hingga akhirat.
Yang kedua, sekarang kita memahami, mempelajari apa yang dimaksud dengan mempelajari Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna mempelajari Al-Quran atau mudarasatul Quran berarti membacanya. Yang kedua, memahami dan mentadaburinya. Yang ketiga, wattabayyun li sunanillahi fil anfusi wal afaq. Yang ketiga adalah mencari penjelasan, mencari rambu-rambu tentang masalah-masalah kejiwaan dan tentang masalah-masalah alam semesta. Jadi Al-Quran itu satu, kalau kita bicara madrasah Al-Quran, sekolah Al-Quran, berarti sekolah yang mempelajari Al-Quran itu harus memenuhi indikator. Yang pertama, membaca. Yang kedua, mentadaburi dan memahami isi kandungan. Dan yang ketiga, setelah itu mencari penjelasan-penjelasan yang bermanfaat tentang kehidupan kejiwaan manusia, baik secara personal, individual atau secara sosial. Dan juga mencari informasi dari petunjuk Al-Quran tentang bagaimana alam semesta, bagaimana perjalanan alam semesta, dari mulai awan, dari mulai gunung, dari mulai bumi, matahari, binatang, laut, sampai dunia gaib, sampai dunia jin. Itu adalah juga Al-Quran memiliki rambu-rambu dan penjelasannya. Jadi itu yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita, untuk kalau kita dikatakan termasuk orang yang mencintai Al-Quran, membacanya, memahaminya, lalu mencari penjelasan tentang rambu Al-Quran dalam masalah-masalah kejiwaan manusia, baik secara personal maupun hidup sosial, juga tentang alam semesta. Lalu yang ketiga adalah, yang keempat tadi membaca, memahami, ya, mencari penjelasan. Ketiga, yang keempat adalah wa muqawwimatul syuhudil hadari. Al-Quran merupakan faktor penguat kekuatan kemajuan peradaban. Maka bagaimana baginda Rasulullah dan para sahabat Nabi, kata Umar bin Khattab, sungguh dulu sebelum kami memeluk agama Islam dan sebelum kami mengamalkan Al-Quran, kata Umar bin Khattab, dahulu kami hidup dalam masyarakat jahiliyah, lalu kami naik menjadi masyarakat yang berperadaban, yang dihormati oleh dunia, yang dimuliakan oleh dunia. Dan siapa orang yang mencari kehormatan di selain Islam, maka justru dia akan mendapatkan kehinaan. Itulah ungkapan Umar bin Khattab. Jadi dahulu masyarakat Arab adalah masyarakat yang tradisinya berperang, pertumpahan darah, memakan hak-hak batil. Orang kecil menjadi sasaran orang-orang kuat, orang-orang miskin menjadi sasaran orang-orang kaya, perempuan menjadi sasaran laki-laki, dan seterusnya, tidak memiliki harga dan kehormatan. Maka ketika Islam hadir, makanya ulama seperti Sayyid Qutb, dia mengatakan, inna hadzal qur'anu la yufhamu illa fi jawwin sakhinin. Inna hadzal Qur'an nazala fi jawwin sakhinin wa la yufhamu illa fi mislil hadzal jawwin alladhi nazala fih. Itu ungkapan Sayyid Qutb.
inna hadzal Qur'an nazala fi jawwin sakhinin wa la yufhamu illa fi mithlil hadzal jawwil ladzi nazala fihi. Al-Quran ini dahulu turun di masyarakat di tengah suasana iklim yang panas. Ya, masyarakat Arab adalah masyarakat yang panas. Lalu masyarakat yang dinamis, masyarakat yang penuh dengan pertumpahan darah, percekcokan. Yang kecil menjadi sasaran yang kuat, rakyat kecil menjadi sasaran rakyat besar, orang jelata menjadi sasaran orang-orang kuat, orang-orang bangsawan. Dikarenakan masyarakat Arab berada dalam masyarakat yang jahiliyah, maka Al-Quran mampu menjadikan dan menaikkan mereka dari kondisi yang rendah menjadi masyarakat yang terhormat. Wala yufhamu, dan tidak akan pernah dapat difahami Al-Quran itu illa fi mithlil hadzal jawwinil ladzi nazala fih, kecuali sesuai dalam situasi iklim yang ia turun di dalamnya. Itu Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, kesalahan besar umat Islam adalah ketika kita selalu menyalahkan orang. Ente bacanya kurang panjang, ente bacanya kependekan. Tapi enggak pernah kita menyalahkan orang yang tidak mengamalkan Al-Quran. Nah, ini kesalahan besar yang perlu dikoreksi oleh umat Islam. Ya. Jadi betapa banyak kita itu selalu concern, selalu punya perhatian yang tinggi, mendalam tentang bacaan-bacaan kurang gunnah, yang ikhfa diikhfakan, yang jelas harus dibaca jelas, yang gunnah harus dibaca dengung, yang panjang harus dipanjangkan, yang pendek harus dipendekkan. Itu saja yang menjadi fokus kita. Tapi banyak masyarakat, bahkan orang tua, bahkan anak kita, bahkan suami kita, istri kita yang abai dari menjalankan, mempraktekkan nilai Al-Quran. Terkadang kita tidak menegurnya. Ini termasuk kezaliman kita terhadap hak-hak Al-Quran. Makanya Imam Ibn Taimiyah mengatakan, malam yaqra'il Quran faqad hajarah. Siapa orang yang tak pernah membaca Al-Quran, berarti ia meninggalkan, meremehkan Al-Quran. Wa man qara'al Quran wa lam yatadabbar ma'ani faqad hajarah. Siapa yang telah membaca Quran tapi tak mau memahami. Jadi ibu, bapak, setelah membaca maka naik kepada peringkat yang kedua, yaitu kita mulai memahami. Maka bagaimana? Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan ternyata di antara orang-orang beriman, orang-orang yang diberikan Alkitab, kalau Taurat dia adalah orang Yahudi, kalau Injil dia adalah orang Nasrani, kalau Al-Quran dia adalah orang Islam. Wa minhum, dan di antara ahli kitab, baik Taurat, baik Injil maupun Al-Quran, ummiyun, ada sekelompok orang ummiyun yang bisa baca tapi kagak tahu apa yang dibaca. Itu namanya ummi, orang yang buta huruf, orang yang sekedar bisa baca tapi tak faham maknanya. Burung beo ngomong assalamualaikum, assalamualaikum, tapi dia tak paham apa maknanya. Nah, banyak umat Islam yang baru sebatas itu pengamalan mereka terhadap Al-Quran. Tuh Pak, la ya'lamunal kitab illa amaniya, yang mereka tidak mengetahui isi Alkitab illa amaniya, kecuali hanya huruf-huruf, sekedar huruf-huruf. Maka inilah kesalahan yang harus dikoreksi yang terjadi di masyarakat Islam, baik di Indonesia maupun negeri-negeri lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi keempat,
Apa kita bicara madrasah Al-Quran? Berarti kita bicara Al-Quran sebagai faktor penguat, penunjang ketinggian peradaban manusia. Yang kelima, wa ma'rifatul wasaya wal ahkam wa anwa'it targhib wa tarhib. Al-Quran juga merupakan sumber ilmu pengetahuan tentang wasiat-wasiat, pesan-pesan Allah dan Rasulnya, dan tentang hukum-hukum, dan tentang macam-macam anjuran dan larangan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita bicara tentang etika tadabbur Al-Qur'an, maka itu semua harus kita penuhi hak-haknya. Membacanya, memahami isi kandungannya, menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi bagi segala problematika kejiwaan, sosial, kehidupan pribadi atau kehidupan sosial masyarakat. Juga Al-Quran sebagai faktor penguat kebangkitan peradaban manusia, kebudayaan manusia. Juga Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan tentang wasiat-wasiat dan hukum-hukum dan berbagai macam anjuran dan perintah-perintah, janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mari kita lihat apa saja indikator atau apa saja macam-macam etika yang harus kita penuhi, yang harus diamalkan dan dimiliki oleh umat Islam untuk diamalkan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah yaitu memahami pokok dari firman Allah. Jadi etika mentadaburi atau memahami Al-Quran dan etika kita berinteraksi dengan Al-Quran yang paling pertama adalah faham. Jadi setelah baca kita faham, yaitu yang dimaksud faham di sini adalah faham tentang keagungan firman Allah dan kemuliaannya, dan faham tentang bagaimana kelembutan Allah terhadap makhluknya ketika Allah menurunkan Al-Quran dari arsy Lauhil Mahfuz yang ada di arsy kepada manusia yang ada di bumi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang harus kita fahami, bahwa Al-Quran yang sedang kita baca itu bukan omongan manusia. Dia merupakan firman Allah yang wajib dihormati kedudukannya. Maka jangan sampai kita menaruh dan meletakkan Al-Quran digeletak di lantai. Berarti kita menyamakan Al-Quran dengan buku-buku biasa, dengan surat-surat biasa. Dan ini saya lihat banyak di masyarakat Indonesia masih abai. Ya, bahkan ternyata Al-Quran jadi apa ini nih? Oh, banyak saya lihat di masjid ini mic-nya kurang tinggi, tatakannya pakai apa? Al-Quran. Itu dosa, itu nggak punya adab. Orang yang tidak punya adab, tidak menghargai dan memuliakan firman Allah Al-Quran, jangan harap ilmu Al-Quran akan bersemayam dalam dadanya. Dikarenakan apa? Itu menjadi penghalang turunnya rahmat Al-Quran dan turunnya ilmu Al-Quran dalam dadanya, dikarenakan dia tidak menghormati, memuliakan firman Allah. Itu Pak, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadi memahami keagungan Al-Quran. Yang kedua, apa kewajiban kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran? At-ta'zim lil mutakallim, mengagungkan Allah yang sedang berbicara dalam Al-Quran. Bagaimana itu kita agungkan?
Maka hendaknya orang yang membaca Al-Quran menghadirkan Allah yang sedang berbicara dalam dadanya. Sehingga di antara etika dan adab Al-Quran, ketika ibu baca Al-Quran, maka jangan sampai ibu baca Quran terlalu dikit-dikit ngobrol. Dikit-dikit ngobrol, baca Quran, ngobrol. Jangan. Baca Quran, lalu kita negor orang, lu mau kemana? Lalu baca lagi, lanjut lagi. Lu ngapain di situ? Baca Quran lagi. Ini banyak orang Betawi kayak begini nih. Ya kayak baca koran. Jadi kalau kita sedang baca Quran, maka sesungguhnya kita sedang membaca firman-firman Allah. Sebagaimana bapak ibu ketika membaca surat dari seorang presiden, katakan surat presiden, maka ibu baca di tempat yang baik, dalam suasana yang tenang, tidak ada orang yang mengganggu ketika ibu sedang membaca. Itu surat yang kita baca dari presiden. Sekarang bagaimana surat yang kita baca dari Allah pencipta kita? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia wajib mengagungkan Allah sebagai pembicara dalam Al-Quran. Bagaimana itu? Yaitu menghadirkan Allah dalam dadanya. Bagaimana keagungan Allah sebagai pembicara yang menurunkan Al-Quran dalam dadanya, dan bagaimana ia agungkan pula bahwa yang ia baca bukanlah ucapan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Mengapa demikian? Sebab Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Orang yang bisa menyentuh Al-Quran dan ilmu Al-Quran bisa disentuh hanya dengan hati yang suci. Ketika hati kita kotor, penuh penyakit, penyakit kekufuran, kemunafikan, kemusyrikan, kesombongan, penyakit hasud, iri, dengki, maka itu penyebab terhalangnya apa? Sentuhan-sentuhan Al-Quran bersemayam dalam dada kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah bisa mafhum, bisa faham mengapa mereka-mereka yang katanya orang-orang pinter, orang-orang yang memegang jabatan-jabatan penting di negeri kita itu tidak menghormati Al-Quran atau tidak memuliakan Al-Quran. Itu dikarenakan dia tidak menghormati dan memuliakan Al-Quran, maka ilmu Al-Quran tidak meresap dalam kalbunya, sehingga dia tidak punya khosyah. Ya. Maka ungkapan-ungkapan suara azan itu kayak gonggongan anjing. Nah itu. Apalagi kidung apa lebih enak daripada suara kidung cinta lebih enak daripada suara azan dan seterusnya. Mengapa bisa ada orang bicara seperti itu? Satu, karena awalnya orang ini tidak mengagungkan Al-Quran. Dia tidak dudukan Al-Quran ini sebagai kalamullah. Sehingga apa? Jangan harap orang kayak begini mau belajar sampai doktor, sampai profesor, orang ini tingkah lakunya nggak akan berubah. Kenapa? Di situ ada sekat. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya. Yang hanya bisa menyentuh Al-Quran dan menyentuh ilmu Al-Quran adalah orang yang suci hatinya, di samping juga suci fisiknya dan badannya. Makanya di samping dia harus berwudu untuk membaca Al-Quran, tapi untuk mendapatkan ilmu Al-Quran, hikmah Al-Quran, maka dadanya harus bersih dari segala sifat kemunafikan, sifat sombong,
sikap takabur, termasuk sikap fanatik terhadap satu golongan, satu mazhab. Itu Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Nah, makanya kata Imam Al-Ghazali, wa kama la yasluh lamsu jildil mushafi kullu yadin fala yasluh litilawati hurufihi kullu lisan wala linaili ma'anihi kullu qalbin. Sebagaimana tidak pantas menyentuh kulit Al-Quran, kulit Al-Quran saja enggak boleh disentuh. Sebagaimana tidak pantas menyentuh kulit Al-Quran setiap tangan, itu enggak pantas. Hanya tangan orang yang suci, orang yang berwudu dan orang yang beriman itu yang boleh menyentuh kitab suci Al-Quran. Demikian pula tidak pantas membaca huruf-hurufnya setiap lisan, tidak pantas. Tidak pantas membaca huruf-hurufnya setiap lisan. Hanya lisan orang yang beriman yang pantas. Demikian pula la linaili ma'anihi kullu qalbin, tidak pantas untuk meraih makna-makna dan ilmu-ilmu Al-Quran setiap hati manusia. Hanya hati manusia yang punya khasyah, yang punya pengagungan terhadap Al-Quran, terhadap pembicaranya yaitu Allah sebagai pembicara Al-Quran, itulah yang akan mendapatkan siraman ilmu dari Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, apa saja etika tadabbur Al-Qur'an dan etika interaksi terhadap Al-Qur'an? Tadi saya katakan memahami keagungan firman Allah ini dan kedudukannya yang tinggi. Yang kedua, mengagungkannya. Yang ketiga adalah hudurul qalbi wa tarku haditsin nafsi. Ketika ibu membaca Al-Quran, maka ibu hudurul qalbi, betul-betul menjiwai, hadir hatinya dalam setiap huruf yang dibaca, difahami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Hudur. Jangan sampai lisan kita membaca Al-Quran tapi otak kita main-main di pasar, otak kita main-main di tempat-tempat lain. Jangan harap orang kayak begini akan faham Al-Quran, sebab enggak hadir hatinya ketika sedang membaca Al-Quran. Ya, yaitu sebagaimana Allah berfirman, ya Yahya khudil kitaba biquwwati wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, kata Allah, khudil kitaba biquwwah, ambillah, peganglah Al-Quran itu biquwwah, yaitu dengan sungguh-sungguh, dengan keteguhan dan kesungguhan. Apa makna dengan sungguh-sungguh? Yaitu ketika kita membacanya, maka kita melepaskan segala fikiran-fikiran yang menghalangi fokus kita terhadap Al-Quran. Jadi kita fokuskan segala fikiran kita, konsentrasi kita kepada Al-Quran. Dan ketika Al-Quran itu, makanya ungkapannya, ketika Al-Quran itu turun, ya, maka wa idza qara'tal Qur'an wa idza qara'tal Qur'an tahaddath nafsaka bi syai', faqala aw syai' ahabbu ilayya minal Qur'an hatta uhadditha bihi nafsi.
Dan jika engkau, sehingga ulama mengatakan, jika engkau membaca Al-Quran, maka ajaklah dirimu tahaddas nafsaka, maka ajaklah dirimu berbicara dengan Al-Quran itu. Makanya ketika kita umpamanya membaca, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ. Ketika ibu membaca itu, maka seolah-olah ibu termasuk bagian dari orang yang sedang diajak bicara dengan ayat Al-Quran tersebut. Adapun orang-orang yang diberikan catatan Al-Quran, catatan kitabnya dengan tangan kiri, nah itu kan, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, maka nanti di akhirat dia akan mengatakan, ya Tuhan, seandainya aku enggak tahu apa catatan yang Allah berikan kepadaku, walam adri ma hisabiyah, seandainya aku enggak diberikan catatan oleh Allah dan aku enggak tahu, ma agna anni maliyah, ternyata hartaku sekarang tidak lagi bermanfaat, halaka anni sultaniyah, habislah segala, tidak ada lagi manfaatnya segala kekuasaan dan kewenanganku dan kejayaanku, kekuatanku. Nah, ketika itu difahami bahwa Al-Quran seolah-olah sedang ngajak kita berbicara, berinteraksi dengan kita, maka itu berarti ibu hudurul qalbi, hatinya sedang betul-betul asyik memahami Al-Quran, dan itulah yang menyebabkan orang itu akan berubah perilakunya, berubah kejiwaannya, mengalami perbaikan dalam tingkah lakunya. Kenapa? Dia hudurul qalbi, hatinya hadir membersamai Al-Quran dengan apa yang ia baca. Itu ya. Dan adalah para sebagian ulama salaf, jika membaca satu ayat Al-Quran lalu dia tidak fokus, maka diulang lagi sampai fokus. Enggak mengerti, diulang lagi 2 kali. Nah, dengan demikian maka berarti dia mengerti keagungan, kemuliaan ayat yang sedang ia baca. Nah, orang yang mengerti keagungan ayat yang ia baca, maka ilmunya akan bersemayam dalam dadanya. Maka rasa takaburnya akan hilang, rasa kibernya akan hilang, rasa penyakit hati bawaan itu akan hilang. Kenapa? Sebab tadi dadanya mendapatkan siraman rohani dari Al-Quran itu sendiri. Sebab tidak ada sekat antara Al-Quran dengan dadanya, dengan hatinya, dikarenakan ia yang pertama kali mengagungkan Al-Quran. Yang keempat, bagaimana etika tadabbur kita dan interaksi kita terhadap Al-Quran. Yang keempat adalah tadabbur. Tadabbur artinya berarti memahami atau mereka makna, memperkirakan makna, sedang mencari perkiraan apa maknanya, apa pengertiannya, itu namanya tadabbur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa memahami tadabbur, maka caranya haruslah membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, maka bacalah Al-Quran dengan tartil. Yaitu membaca Al-Quran dengan tartil artinya membaca Al-Quran dengan sambil meresapi, menghayati.
ketika ibu baca umpamanya surah Qaf, umpamanya ibu baca ya, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Enggak lama air mata netes. Dan kami turunkan dari langit itu air yang penuh dengan keberkahan. Fa'ambat nabi, kami tumbuhkan dengannya biji-bijian yang dapat dipanen, petik. Dan kami tumbuhkan pohon-pohon korma yang yang pelepahnya itu rindang, lentur ya. Rizqan lil ibad, sebagai rezeki bagi manusia. Maka di saat ibu memahami makna itu, maka tunduk, terima kasih ya Allah, padi saya dapat saya panen, pohon di kebun dapat saya petik buat makan, pohon paya, pohon pisang, anggur, semuanya dapat saya nikmati buahnya, sehingga saya bisa melanjutkan hidup saya, anak saya, istri saya, suami saya, semuanya menikmati. Kalau itu difahami, maka akan netes air mata. Itu namanya mentadabur. Nah, orang yang mentadaburi Al-Quran akan muncul apa tadi itu? Sentuhan-sentuhan Al-Quran itu akan muncul. Letupan-letupan Al-Quran ini akan selalu loncat ketika dia mulai menyimpang. Ketika perilaku dia sudah mulai menyimpang, maka dikarenakan Al-Quran itu tersemai pemahamannya dalam jiwa ibu, maka ibu ditegur supaya kembali kepada jalan yang benar, supaya tidak lagi makan secara sembarangan. Ya, setiap makan ucapkan alhamdulillah, setiap makan minum ucapkan alhamdulillah. Adapun orang yang makan dengan begitu nikmat tanpa mengucapkan alhamdulillah, berarti orang ini termasuk orang yang kufur dengan nikmat Allah. Nah, itu semua akan ditegur ketika tadi Al-Quran itu sudah tersemai dalam dada kita hikmah-hikmahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita seandainya belum bisa mentadaburi makna Al-Quran kecuali dengan mengulang-ulang, tidak apa-apa. Ibu baca Al-Quran jadi imam ya. Wa yawma yuradul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tu biha fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Seandainya ibu baca lalu ibu belum mampu menghayati, ulang lagi, baca lagi. Imam pengen menikmati, ulangi lagi, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Wa yawma yuradul ladzina kafaru 'alan nar, dan ketika hari api neraka diperlihatkan di hadapan orang-orang kafir, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Allah menegur ketika api neraka diperlihatkan di hadapan orang-orang kafir. Allah berfirman, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Engkau habiskan nikmat Allah, gaji yang kamu dapatkan dari Allah engkau habiskan untuk kemewahan dunia. Fal yauma tujzauna adzabal hun, maka hari ini fal yauma tujzauna adzabal hun, hari ini engkau akan dibalas dengan azab yang menghinakan.
maka kita akan ditegur gaya kita, sehingga gaya kita nggak akan hedonis, dikarenakan kita memahami ayat tadi. Umar bin Khattab pernah satu kali, Khalifah Umar bin Khattab ngundang gubernur, ngundang makan di rumahnya oleh Khalifah, gubernurnya nggak mau. Kalau sekarang presiden ngundang gubernur makan open house di rumahnya, nggak mau, kira-kira diapain tuh? Nah, siap-siap dipecat itu gubernur. Lalu Umar mengatakan, ketika gubernurnya diajak makan di rumahnya tidak mau, Umar mengatakan, aku tahu mengapa kamu nggak mau datang saya undang, dikarenakan makanan saya tidak enak. Karena memang Umar itu kalau makan jauh dari kemewahan. Karena memang makanan saya di rumah enggak menarik, dengan menu yang serba wah, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu semua. Lalu kata Umar, aku bisa makan seperti apa yang kamu makan, aku bisa pakai seperti apa yang kamu pakai, tapi aku takut dengan ayat yang barusan saya baca, yang barusan, wa yauma yuradul ladzina kafaru 'alan nar. Sebab orang kafir itu kalau mendapat duit, mendapat harta, itu habis hartanya hanya untuk bermewah-mewah. Nah, orang beriman itu bukan gaya hidupnya, enggak seperti itu. Gaya hidup mewah-mewah itu bukan gaya hidupnya orang beriman. Jadi gaya hidup yang bersahaja, gaya hidup yang pantas, yang layak, enggak jauh dari mewah juga enggak hina, pertengahan. Itulah gaya hidupnya orang beriman. Maka Umar, aku bisa makan seperti apa yang kamu makan, dan bajuku bisa bagus seperti baju yang engkau pakai, tapi aku takut nanti pada hari kiamat, seandainya duitku dihabiskan untuk baju yang mewah-mewah, makanan yang mewah-mewah, maka nanti aku takut ditegur oleh Allah sebagai orang mana orang kafir ditegur, adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya, engkau habiskan hartamu, gajimu hanya untuk bermewah-mewah. Pak, makanya artis kalau baca begini hijrah dia. Nah, artis-artis kalau baca ini dimaknai, difahami, ayat-ayat itu dibaca, hijrah dia akan menjadi komunitas artis hijrah. Kan lagi ramai sekarang artis hijrah itu ya. Dan nggak akan artis itu menampilkan, yang ditampilkan apa? Makanannya, ini spraynya, ini temboknya, ini kamarnya. Itu bukan gaya hidup orang beriman, itu gaya hidup orang kafir. Orang beriman itu tidak menampilkan zahir, tapi menampilkan makna. Nah, itu Pak ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu namanya tadabbur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, at-tafahum. Tadi mentadaburi, menghayati. Yang kelima, bagaimana kewajiban kita dalam berinteraksi terhadap Al-Quran, at-tafahum, yaitu mencari penjelasan dari setiap ayat dengan makna yang pantas baginya, yang sesuai untuknya. Jika Al-Quran, sebab mengingat Al-Quran itu mencakup tentang sebutan, penyebutan tentang sifat-sifat Allah, dan mencakup tentang penyebutan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Juga Al-Quran mencakup tentang penyebutan tentang keadaan-keadaan para nabi dan keadaan-keadaan orang-orang yang mendustakan para rasul, dan bagaimana Allah binasakan mereka. Dan Al-Quran juga memuat tentang bagaimana menyebutkan tentang perintah-perintah dan larangan-larangannya, dan juga Al-Quran menyebut tentang neraka dan surga.
Jadi posisikan setiap ayat sesuai maknanya yang pas, tidak menyimpangkan dan menukar-nukar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang menyimpangkan makna ayat Al-Quran. Contoh dimuat dalam tafsirnya orang-orang Syiah. Contohnya adalah yaitu ketika kita membaca surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Kalau kita baca tafsir-tafsir Syiah, di situ mereka menjelaskan maknanya tidak sesuai dengan makna yang sepantasnya. Allah yang mencampurkan, menemukan marajal bahrain, Allah yang mencampurkan antara dua lautan, yaitu lautan air tawar dengan lautan air asin, dicampurkan, disatukan. Yaltaqiyan, keduanya berjumpa, bertemu. Tapi di antara keduanya terdapat dinding pemisah yang menyebabkan air tawar tetap tawar, laut asin tetap asin. Bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju. Nah, kata orang Syiah, yaitu Allah yang mencampurkan antara baina bahrain, lautan di sini artinya kata tafsirnya orang-orang Syiah adalah yaitu Rasulullah dan Aisyah. Bahrain di sini adalah artinya Allah yang mencampurkan antara Rasulullah Muhammad dan Aisyah. Tuh, Bahrain. Oke. Bainahuma barzakhul la yabghiyan, di antara keduanya ada pemisah yang menyebabkan keduanya tidak bersatu. Barzah di sini diartikan oleh mereka adalah Fatimah. Yakhruju minhumal lu'lu wal marjan, yang keluar darinya adalah intan permata. Intan permata oleh mereka dirubah maknanya itu Hasan dan Husain. Sampai seperti itu. Nah, inilah orang-orang yang menyimpang, yang sesat dalam memahami, mendudukkan arti setiap ayat, menyimpangkan dari makna yang sebenarnya dan semestinya. Tuh Pak, itu dari antara penyimpangan orang-orang Syiah. Bagaimana tafsirnya sendiri menyimpang dari penafsiran yang difahami atau yang diyakini atau dipedomani oleh ulama tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai mereka bencinya terhadap innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian wahai Musa an tadhbahu baqarah, untuk menyembelih seekor sapi betina. Kata mereka yang dimaksud dengan baqarah adalah Hafsah, istrinya Rasulullah yang bernama Hafsah, anaknya Umar bin. Sampai demikian bencinya, dengkinya mereka, dendamnya mereka kepada Umar, sampai arti Baqarah disimpangkan dengan arti adalah istrinya Rasulullah yang bernama Hafsah. Kenapa demikian benci? Sebab nanti kalau kita bicara, karena memang kekuatan Imperium Persia yang merupakan moyangnya orang-orang Syiah itu memang hancur di era Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab mengirim pasukan di bawah komando Abu Ubaidah bin Jarrah, sebab di situ Imperium Persia hancur tercabik-cabik, rajanya lari, kekayaannya habis, karenanya mereka dendam kepada Umar bin Khattab. Sampai anaknya juga dibenci oleh mereka, sampai mereka memaknai
innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Baqarah di situ diartikan sebagai Hafsah. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang menyimpang ketika kita memahami. Tidak boleh memahami, mencari ayat-ayat Al-Qur'an harus sesuai dengan makna yang sepantasnya dan semestinya. Ada lagi di kita aliran-aliran yang sesat. Contohnya aliran-aliran Islam kebatinan di Sunda Wiwitan itu, ya, ada yang namanya eling, innal wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan. Makanya mereka mengatakan kalau sudah yakin kita udah nggak wajib sholat. Tuh, Islam kebatinan begitu. Itu yang dipahami, dan sampai sekarang banyak orang-orang Islam kejawen dan Islam kebatinan itu begitu, nggak wajib sholat. Kenapa? Wa'bud rabbaka, dan beribadahlah, sholatlah kepada Tuhanmu hatta yatiyakal yakin, sampai datang keyakinan. Padahal yakin di sini bukan artinya keyakinan, tapi menurut mayoritas ulama tafsir ahlu sunnah wal jamaah adalah al-maut, dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Makanya bagi mereka wali-wali itu udah nggak wajib sholat. Kenapa? Sebab sudah yakin. Nah, ini aliran sesat nih. Ini sufi sesat ini begini. Banyak tasawuf sesat banyak di sini. Katanya apa? Wali itu lebih tinggi derajatnya dari nabi. Kenapa? Sebab wali sudah tidak wajib sholat. Kenapa? Sebab wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Apa dalilnya? Ibadahlah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan. Kalau sudah yakin, udah nggak wajib sholat. Memang Rasulullah pernah meninggalkan sholat? Sampai mati Rasulullah terus menegakkan sholat. Sebagai manusia yang menjadi panutan kita dalam personifikasi Al-Quran, pengejawantahan Al-Quran, pelaksanaan Al-Quran, Rasulullah adalah contoh nomor 1. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Ini Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gitu ya. Kemudian coba lagi kita lihat. Ya, jadi makna-maknanya itu jangan disimpangkan. Jadi sesuai dengan makna yang semestinya dan sewajarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang keenam, apa kewajiban kita dalam berinteraksi, membaca, mempelajari Al-Quran? At-takhalli an mawani'il fahmi. Fa inna aktsaran nas muni'u an fahmi ma'anil Qur'an li asbabin wa hujubin asdalha syaitan ala qulubihim fa amiyat alaihim bi ajaib asraril Qur'an wa hujibal fahmu wa hujubul fahmi arba'ah. Awaluha an yakunal hammu munsarifan ila tahqiqil huruf bi ikhrajiha. Thaniha ay yakuna muqallidan li madhhab sami'ahu bit taqlid wa jamada alaih sabata fi nafsi ta'assub lahu bi mujarrad al-ittiba' lil masmu' min ghairi wusuli ila basirah ilaihi bi basirah wa musyahadah. Yang keenam, kewajiban kita dalam memahami Al-Quran, kalau pengen Al-Quran itu tersemai dalam dada kita, meresap ilmu dan hikmahnya dalam dada kita, maka kita harus mengosongkan, ya, harus mengenyampingkan dari segala penghalang-penghalang pemahaman, masuknya pemahaman Al-Quran ke dalam dada kita, ya. Jadi kita harus mengenyampingkan, membuang segala penghalang-penghalang datangnya pemahaman dalam dada kita. Sebab banyak sekali orang yang tidak dikasih pemahaman tentang hikmah ilmu Al-Quran ke dalam dadanya dikarenakan ada penghalang-penghalang yang dijulurkan oleh setan atas hati mereka.
sehingga hati mereka buta dari melihat keajaiban rahasia-rahasia Al-Quran, dan terhalanglah pemahaman mereka dari memahami Al-Quran. Itu diantaranya ada 4 penghalang datangnya pemahaman Al-Quran. Ada 4. Yang pertama, dikarenakan fokusnya hanya tertuju pada pemahaman tentang huruf, gunnahnya hanya itu saja yang difokuskan, panjangnya, ikhfa'nya itu saja yang difokuskan. Ini jadi menjadi penghalang sampainya ilmu Al-Quran, hikmah, keajaiban, rahasia Al-Quran ke dalam dada kita. Yang kedua, terkadang orang ini menjadi orang yang fanatik terhadap mazhab yang telah ia dengar, lalu dia membabi buta mengikutinya. Ya, ini Pak. Jadi fanatik buta terhadap satu mazhab, sehingga apapun kalau kata ormas dia wajib dibela mati-matian. Nah ini. Jadi dia sudah pasang badan, yang paling benar adalah ormas saya, yang lain adalah salah semua. Nah, yang paling benar adalah partai saya, yang lain salah semua. Nah ini menjadi penghalang datangnya turunnya pemahaman wahyu, pemahaman dia terhadap hikmah-hikmah Al-Quran. Jadi kita ketika membaca Al-Quran, apalagi menafsirkan Al-Quran, maka posisikan kita tidak didahului oleh aliran-aliran mazhab tertentu. Kalau saya orang Jawa, maka saya lebih mendahului kejawen saya daripada Al-Quran. Nah ini menyebabkan dia nggak akan faham, maka tinggalkan itu. Nah itu kan banyak sekarang orang lebih percaya kejawen daripada percaya kepada Al-Quran. Tuh Pak, sampai sekarang masih dia lebih percaya kepada buku-buku apa tadi, primbon-primbon Jawa daripada Nah inilah sampai kapanpun dia mati nggak akan kasih pemahaman Allah, nggak akan mengasih pemahaman dia tentang Al-Quran. Kenapa? Dalam dadanya sudah ada fanatik terhadap pemahaman yang di luar, yang ternyata tidak sejalan dengan spirit, nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Ini Pak. Ya. Jadi yang menyebabkan terhalangnya pemahaman memahami Al-Quran tadi hanya fokus pada pengetahuan tentang huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf, makharijul huruf. Yang kedua adalah orang tersebut memiliki fanatis buta terhadap satu mazhab, dan orang itu adalah orang yang statis, nggak mau, pokoknya udah kalau kata itu ya udah, nggak mau ikut yang lain, padahal jelas-jelas ormasnya sesat. Nah itu coba lihat di medsos, itu udah banyak orang-orang yang tobat dari aliran Ahmadiyah. Bukan Ahmadiyah saja, bahkan Islam Jamaah. Coba lihat LDII, banyak sudah orang yang sadar. Nah itulah yang menyebabkan orang kalau pengen keluar dari kungkungan apa ini, istahwada alaihimu syaitanu fa'ansahum dzikrallah wa may yas'a dzikrahman luqaid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Setan itu telah mengungkungi, mengangkangi akal fikiran mereka. Istahwad alaihimu syaitanu fa'ansahum dzikrallah, dikarenakan dia otaknya sudah dikangkangi oleh setan, akalnya, fikirannya, darahnya, uratnya, dagingnya, pemikirannya, fisiknya sudah dikangkangi oleh setan. Fa'ansahum dzikrallah, akhirnya setan membuat mereka lupa dari ingat ilmu-ilmu Allah, dan ingat kepada Allah, dan ingat kepada Al-Quran. Itu Pak. Jadi bagaimana para sahabat Nabi yang tadinya punya pemahaman-pemahaman di luar Islam, ketika mereka sudah baca Al-Quran, maka udah
ajaran yang mereka fahami miliki dibuang, yang punya keris-keris dibuang kerisnya, yang punya kemenyan-kemenyan ditanam, yang punya buhul-buhul ditanam, ditinggalkan segala tradisi-tradisi jahiliyah mereka. Yang punya pemahaman-pemahaman ini hari apit, ini hari apes, apalagi Pak, ini hari ini ditinggalkan oleh mereka semua. Tapi sampai sekarang di kita masih ada yang lebih percaya kepada gitu-gituan daripada tadi, daripada Al-Quran dan sabda Rasulullah. Akhirnya sampai kapanpun orang ini nggak akan dikasih pemahaman dengan hikmah dan ilmu rahasia-rahasia Al-Quran. Kenapa? Dia memiliki sifat taklid, membabi buta. Apalagi kedua, yang ketiga yang menyebabkan orang itu terhalang dari pemahaman terhadap Al-Quran, yang ketiga adalah orang itu terus menerus dalam kemaksiatan dan dalam kedosaan, dan terus menerus dalam ketakaburan, kesombongan. Orang yang sombong, takabur, orang yang bergelimang dengan dosa nggak akan mendapatkan pemahaman hikmah Al-Quran. Yang keempat, apalagi penyebab penghalang dia dapat memahami Al-Quran, dia membaca tafsirnya secara makna zahirnya, lalu dia meyakini bahwa maknanya bukanlah makna zahir, tapi ada makna selain makna zahir, tapi makna batin. Nah, inilah yang menjadi aliran batiniyah, termasuk Syiah. Ada Syiah batiniyah, atau di kita ada Islam kejawen, ada bukan Islam kejawen, apa Islam kebatinan, bahwa yang diyakini oleh mereka bukan makna zahir, tapi selalu makna batin. Jadi yang didahulukan oleh mereka adalah bukan makna tersurat, tapi makna tersirat. Selalu yang didahulukan oleh orang-orang Islam kebatinan, bukan makna zahir, tapi makna tersirat. Contoh, di kalangan para ahli filsafat itu mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu ada tajri min tahtihal anhar, bahwa di surga itu nanti ada kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, kata mufassir ahli filsafat, mereka mengatakan itu berarti bukan berarti itu di surga ada sungai, di surga itu ada kebun, ada air yang mengalir. Itu hanya kata kiasan tentang kelezatan nikmat surga. Nah, itu orang-orang filsafat itu mengartikan, menafsirkan Al-Quran seperti itu. Nah, orang kalau punya pemahaman seperti ini, yakin dia akan Allah halangi dari memahami hikmah-hikmah Al-Quran. Kenapa? Sebab tadi dalam dadanya ada sikap takabur, lalu dalam dadanya juga ada sikap apa tadi memahami makna batin lebih didahului daripada makna zahir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira sampai jam berapa ini? Prof Pento sudah habis. Saya kira cukup demikian, sudah cukup malam. Inilah sekelumit apa yang dapat saya sampaikan dari karyanya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, dan dari karyanya Syekh Muhammad Al-Ghazali Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Kita fahami bahwa Al-Quran itu harus kita fahami dalam suasana yang dinamis. Sebab Al-Quran itu turun dalam suasana lingkungan alam iklim yang dinamis, maka memahaminya pun harus dalam suasana yang dinamis. Baru kalau begitu kita bisa mengamalkan, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Supaya. Tapi kalau Al-Qurannya kencang, kitanya lemot, ya tidak bisa. Kitanya lemot, lambat. Sementara Al-Quran kencang, maka kita ketika Al-Quran kencang, kita ikut kencang. Ketika Al-Qurannya agak landai, ikut landai. Jadi kita bagaimana berinteraksi sesuai dengan
Al-Quran, kalau Al-Qurannya itu bicara tentang ancaman, kita pahami ancaman, janji-janji sesuai janji-janji. Jadi singkat kata, yaitu Al-Quran itu ketika diamalkan oleh para sahabat Nabi, maka mereka seperti mengamalkan sabta marga atau mengamalkan komando dari seorang atasan. Sahabat Nabi ketika diperintahkan turun Al-Quran, maka mengamalkannya seperti mengamalkan, mempraktekkan perintah atasan. Kalau komando dari atasan mengatakan A, berangkat jam 2, jam 2, enggak ada kurang, enggak ada lebih. Nah, umat Islam ini terkadang-kadang udahlah jam 2 lewat atau jam 2 kurang. Ini yang menyebabkan umat Islam terbelakang. Mengapa sahabat Nabi hebat? Mengapa sahabat Nabi sampai menguasai dunia? Rasulullah dan para sahabat Nabi mengalahkan Imperium Romawi dan Imperium Persia, kalah di bawah mereka tadi. Dikarenakan mereka mengamalkan Al-Quran. Di saat mereka mengamalkan Al-Quran seperti mengamalkan perintah atasan. Makanya ketika Al-Quran mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitani fajtanibuh. Sesungguhnya khamr, judi, lotre, taruh-taruhan adalah perbuatan setan, maka tinggalkanlah. Maka saat itu orang yang sedang minum minuman keras langsung dibuang saat itu juga, sehingga jalan-jalan kota Madinah becek dengan minuman-minuman keras. Fahal antum muntahu, tidakkah kalian berhenti? Maka Umar mengatakan intahaina, kami berhenti wahai Allah, berhenti wahai Allah. Inilah yang menyebabkan mereka menjadi manusia terhormat. Dikarenakan apa? Berinteraksi dengan Al-Quran sesuai dengan lingkungan, situasi, kondisi turunnya Al-Quran yang dinamis, maka mereka pun dinamis. Jangan Al-Quran dinamis, kitanya lemot, maka enggak akan maju umat Islam ini. Demikian hadanallahu ila ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.